Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau teduh sejenak, kita mau undang Roh Kudus, biar kita pada saat ibadah kita boleh memuji Tuhan dengan baik. Kita mulai ya. Amin. Oke. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau naikkan satu pujian selamat bagi Bapa. Nah, kita akan melanjutkan pujian kita yang berkata, hati-hati gunakan tanganmu. Ayo, siapa yang suka mencuri? Tuhan melihat dari atas, melihat anak-anak menggunakan tangan. Oke? Tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah.
Abraham mempunyai. Karena kita di sini adalah anak-anak Abraham, anak-anaknya Tuhan. Firman-Mu. Berita bagi mereka.
Sebentar lagi kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai siswa kelas SD Kasih Karunia. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah bertepuk tangan. Dan saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan alat ya untuk mencatat, nulis pesan firman Tuhan pada hari ini. Pada hari ini adalah awal bulan November, ya, di mana kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Tema kita pada hari ini adalah mengubah hati saudara-saudara Yusuf. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu, sudah mengerti cerita tentang Yusuf. Ya, Yusuf adalah anak yang sangat baik, anak yang sangat rajin, anak yang sangat disiplin, anak yang sangat taat. Tentu kita belajar dari kehidupannya. Lalu ada apa dengan saudara-saudaranya? Ada apa dengan keluarganya? Sehingga Allah mengubah hati mereka. Nah, ayo kita baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 43 ayat 33 sampai 34. Sekali lagi, Kejadian pasal 43 ayat 33 sampai 34. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, sebelum Mr. Natalis menjelaskan tentang bagaimana Yusuf menjadi pribadi yang hebat, yang istimewa, ya, Bapak Natalis dulu mau menjelaskan bagaimana kehidupan saudara-saudara Yusuf ini, ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan terhadap Yusuf, sehingga Allah dapat mengubah hati mereka dari yang tidak baik menjadi baik, ya, dari yang tidak benar menjadi benar. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu cerita Yusuf. Yusuf adalah anak yang sangat-sangat dikasihi, anak yang sangat disukai oleh ayahnya Yakub, ya, sehingga Yusuf diberikan jubah yang sangat mahal, yang sangat indah kepada Yusuf. Akhirnya saudara-saudara Yusuf, ya, timbul kebencian, timbul iri hati terhadap dia. Karena apa? Karena ayah mereka lebih sayang, lebih perhatian, lebih suka, lebih mau mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dirindukan, apa yang diinginkan oleh apa? Yusuf dibanding dengan anak-anaknya yang lain. Berarti Mr. Yakub pilih kasih dong. Nah, Yakub tidak pilih kasih, tapi ia lebih sayang, ya, semua anaknya
ya, anak-anak Yusuf semuanya disukai, dicintai oleh ayah mereka. Hanya saja Yusuf ini ada perhatian khusus kepada dia, ya, dikasih jubah, ya, yang indah, yang mahal, yang istimewa. Artinya apa? Dia adalah anak yang beda, ya, dibanding dengan kakak-kakaknya yang lain. Suatu hari, ya, Yakub menyuruh anaknya Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya di padang. Ya, karena orang-orang Yahudi mereka punya pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan mereka adalah mereka berternak, mereka membawa domba mereka ke padang rumput yang hijau. Ya, mereka membawa domba ke hutan, ya, untuk makan, ya, untuk mencari nafkah di rumput yang hijau. Kemudian Yusuf mengikuti perintah ayahnya. Ia pergi, ia melihat, ya, keadaan, situasi saudara-saudaranya yang sedang bekerja. Memang waktu itu Yusuf masih muda, masih kecil, ya, belum dewasa sepenuhnya. Akhirnya Yusuf mengikuti perintah ayahnya dan ia pergi. Nah, ketika dia sampai, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Saudara-saudara Yusuf tadi, ya, merasa iri hati, benci, dendam, marah kepada adik mereka Yusuf. Waduh, kok bisa begitu ya mister ya? Padahal mereka bersaudara, mereka keluarga. Kenapa bisa mereka benci, iri hati, ya, dendam, dengki sama adik mereka sendiri? Seharusnya yang lebih tua, yang kakak-kakak mengayomi, ya, membantu, menolong adiknya. Justru mereka tidak seperti itu. Ya, mereka sangat benci. Karena apa tadi? Karena ayah mereka Yakub perhatian, ya, lebih sayang, lebih suka kepada siapa? Kepada Yusuf. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf marah. Lalu mereka mengambil jubah yang diberikan oleh ayah mereka Yakub. Mereka buka. Setelah itu mereka memasukkan, ya, Yusuf ke dalam sumur. Waduh, kejam aman itu mister. Ya, inilah sikap mereka. Inilah perbuatan mereka yang tidak baik. Perbuatan yang tidak benar. Ya, mereka marah. Mereka melampiaskan emosi mereka terhadap apa? Adik mereka yang mereka tidak sukai itu. Ya. Kemudian bukan hanya itu lagi, ya. Justru saudara-saudara Yusuf ini pun, ya, mereka menjual Yusuf. Wah. Mereka menjual Yusuf ke pedagang Midian orang Mesir. Wah. Sangat kejam sekali perbuatan mereka. Betul sekali. Mereka menjual saudara adik mereka ke pedagang Mesir. Mereka menjual. Ya, akhirnya nanti pun Yusuf dijual oleh pedagang Midian tersebut ke Potifar. Waduh, dibeli, setelah itu dijual lagi. Waduh. Kayak barang dong mister, jual beli 3.000. Ya, Yusuf yang anak istimewa tadi dijual, ya. Kemudian saudara-saudara Yusuf, mereka ambil jubahnya yang maha indah tadi. Lalu mereka sembelih domba, lalu darahnya diteteskan di jubahnya Yusuf tadi.
Lalu jubahnya dibawa kepada ayah mereka. Mereka berkata, Yusuf mati dimakan binatang buas. Wah, banyak sekali perbuatan kesalahan, dosa yang mereka lakukan. Dosa apa tadi? Yang pertama, dosa membenci, iri hati, marah, kejam, berbohong, menjual, memfitnah. Itu dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Aduh, benar-benar sangat-sangat kejam sekali. Mereka membohongi ayah mereka. Mereka berkata, itu adik kami Yusuf itu udah mati dimakan binatang buas. Lalu bapak mereka, ayah mereka Yakub menangis. Anak saya meninggal ya, dimakan binatang buas ya. Sedih dia. Karena anaknya yang disukainya, yang disenanginya telah tiada. Padahal tadi tidak seperti itu kan ceritanya. Padahal mereka tadi sudah menjual Yusuf. Lalu terjadilah kelaparan di tanah mereka. Akhirnya Yusuf tadi sudah apa? Sudah menjadi orang yang hebat di Mesir, sudah menjadi orang yang hebat di Mesir, dan dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf tadi, ketika mereka mengalami masa kelaparan di daerah mereka, mereka pergi ke Mesir membeli makanan, cari makanan. Akhirnya mereka bertemu di sana, saudaranya. Kayaknya ini saudara kita, kayaknya ini adik kita. Dia jadi orang hebat, dia jadi orang penguasa di sini. Akhirnya mereka takut, Akhirnya mereka takut. Nah, lalu hati saudara-saudara Yusuf menjadi baik dan tidak memusuhi Yusuf lagi. Hati mereka sudah baik. Yusuf pun mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf pun tidak mengingat lagi kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Apa yang kita ambil dari cerita ini? Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Kejahatan perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu adalah perbuatan yang sangat-sangat menyukakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kamu hidup, jangan kamu lakukan kehidupan seperti saudara-saudara Yusuf. Jangan, tidak boleh. Oke. Nah, pagi hari ini keluarga saudara Yusuf dan Yusuf sudah saling mengasihi. Yusuf tadi sudah mengampuni, tidak lagi mengingat dosa perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Dan sekarang mereka sudah saling mengasihi seperti keluarga. Yusuf tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Justru dia datang mengayomi, membantu, menolong, dan memberikan kebutuhan bagi keluarganya. Anak-anak, kenapa keluarga dari Yusuf, saudara dari Yusuf bisa baik hatinya, bisa pulih hatinya? Karena Tuhan mengubahkan hati mereka yang keras, pikiran mereka yang kotor, perbuatan mereka yang najis, hidup mereka yang berdosa itu diubahkan oleh Allah dengan cara-cara yang ajaib. Hari ini juga Mister percaya anak-anak semua diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan dari kemalasanmu, diubahkan dari apa? Dari keras kepala.
kepala, dari pikiran yang tidak baik, Tuhan akan ubahkan kehidupan kita hari ini. Kalau saudara-saudara Yusuf diubahkan oleh Tuhan, dan kita juga hari ini diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan mengubah kamu hari ini. Tuhan mengubah kamu mau jadi anak yang pintar. Tuhan mengubahmu menjadi anak yang hebat. Tuhan mengubahmu menjadi orang yang sukses. Tuhan mengubahmu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan mengubahmu menjadi anak yang cerdas, anak yang bijaksana. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini Tuhan akan mempersiapkan kamu menjadi anak yang hebat, anak yang sukses, anak yang berhasil. Amin. Nah, itulah firman Tuhan yang Mister sampaikan hari ini. Dan jangan lupa ayat hafalan kita tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini dia. Ya, Tuhan mengubahkan setiap hati yang keras menjadi hati yang lembut. Amin. Tuhan mengubahkan pikiran yang kotor menjadi pikiran yang baik. Amin. Haleluya. Ayo anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Kami percaya kalau saudara-saudara Yusuf diubahkan oleh kuasa-Mu, dan kami juga hari ini diubahkan oleh Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kami untuk kami terus mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Berkati siswa kami hari ini yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah beribadah kepadamu. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai memelihara mereka. Berkati sekolah kami, Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan sekolah kami. Tuhan pakai sekolah kami menjadi tempat kebaikan. Berkati para miss dan mister yang ada di dalam. Berkati yayasan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan berkati juga bangsa Indonesia, negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus jamah, Tuhan terus ubahkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.